Perkenalkan, nama saya Delviela di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bangkayang. Hari ini saya akan membahas materi fisika mengenai listrik bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus. Listrik AC serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian arus searah. Mari kita uraikan satu persatu. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. Arus sesaat sama dengan I max sin omega T. Tegangan sesaat sama dengan V max sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dengan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah, yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu hambatan, suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter atau AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai maksimum seperti berikut. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per V akar 2. Arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Arus rata-rata sama dengan 2 Im per V sama dengan 0,637 Im. Dan tegangan rata-rata sama dengan 2 Vm per V sama dengan 0,637 Vm. Contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu V sama dengan 50 akar 2 sin T. Hitunglah tegangan rata-ratanya. Diketahui V sama dengan 50 akar 2 sin T, V sama dengan Vm sin omega T. Yang ditanya adalah V penyelesaian. V sama dengan 2 Vm per V sama dengan 2 buka kurung 50 akar 2 tutup kurung per V sama dengan 100 akar 2 per V volt. Yang kedua adalah impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghantar arus. Lawan dari besaran ini adalah adminitansi, yaitu sifat menghantar arus. Adminitasi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Secara matematis, nilai-nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P per I. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu Ohm. Kebalikan dari besaran impedansi adalah adminitasi dengan satuan Ohm.
A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm V sama dengan IR. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri, sementara administrasi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan I per VR sama dengan I per R. B. Impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Berikut adalah gambar mengenai rangkaian induktor pada arus bolak-balik. C. Impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besaran nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per omega C. Berikut adalah gambar mengenai rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik. Contoh soal impedansi. Kita ketahui terhadap suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut 30A dan 75V. Tentukan harga impedansinya. Diketahui I sama dengan 30A, V sama dengan 75V. Yang ditanya adalah impedansinya. Penyelesaian. Z sama dengan V per I. Z sama dengan 30A per 75V. Dan hasilnya adalah 0,4. Rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase. Artinya, dalam waktu yang sama, besar sudut fasenya sama. Persamaan tegangan dan arus saatnya adalah V sama dengan Vm dikali sin omega T. I sama dengan Im dikali sin omega T. Dan hubungan antara Vm dan Im, Vm sama dengan Im dikali R. Keterangan. V sama dengan tegangan sesaat atau pada waktu tertentu. I sama dengan arus sesaat. R sama dengan hambatan. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah indikator L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. Berikut adalah gambar grafik arus dan tegangan pada rangkaian induktif. Keterangan omega sama dengan kecepatan sudut. XL sama dengan reaktansi induktif. L sama dengan induktansi. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC.
Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitor atau Fc dan dirumuskan Fc sama dengan 1 per Fc sama dengan 1 per 2V Fc. Pada rangkaian kapasitor berlaku rumus-rumus berikut. V sama dengan Vm sin omega T dikurang V per 2 tutup kurung. Vm sama dengan Fc Im. Vc sama dengan Fc I. Keterangan V sama dengan tegangan sesaat pada kapasitor. Vc sama dengan tegangan maksimum pada kapasitor. Fc sama dengan reaktansi kapasitor. Vc sama dengan tegangan antara ujung-ujung indikator. D. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik pada gambar di bawah. A sama dengan VR sama dengan IR. VL sama dengan IXL. VM sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah VL pangkat 2. B dengan Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Tan sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. V sama dengan IM Z sin omega T ditambah sudut fase. Vm sama dengan IM Z. Di keterangan berikut. Z sama dengan impedansi atau hambatan total rangkaian. V sama dengan tegangan sesaat. Vm sama dengan tegangan maksimum. Sudut fase. Beda sudut fase tegangan arus. VL sama dengan tegangan pada ujung-ujung indikator. E. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Seperti gambar berikut. A. VR sama dengan IR. Fc sama dengan IXC. V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah Vc pangkat 2. B. Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah Fc pangkat 2. Tan sama dengan Vc per VR sama dengan Fc per R. Vm sama dengan IMZ. Seperti keterangan berikut. V sama dengan tegangan sesaat. Vm sama dengan tegangan maksimum. Z sama dengan impedansi. Sudut fase, beda sudut fase arus dan tegangan. Vc sama dengan tegangan pada ujung-ujung kapasitor. F. Rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C pada gambar di bawah, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif.
F sama dengan FL dikurang FC jika FL lebih dari FC bersifat induktif. Sudut fase sama dengan V per 2. V sama dengan Vc dikurang VL. Jika VL kurang dari Vc bersifat kapasitif. Sudut fase sama dengan min V dikurang sudut fase sama dengan min V per 2. V sama dengan 0 jika VL sama dengan Vc terjadi resonansi. G. Rangkaian seri LLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, A. V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah buka kurung VL ditambah VC tutup kurung 2. VR sama dengan Vm sin omega T. VL sama dengan Vm sin buka kurung omega T ditambah 90 derajat tutup kurung. Vc sama dengan Vm sin buka kurung omega T dikurang 90 derajat tutup kurung. B sama dengan VR sama dengan I. VL sama dengan IXL. VC sama dengan IXC. Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC akar 2 pangkat 2. Z sama dengan V per I. Seperti keterangan berikut. V sama dengan tegangan sesaat. Vm sama dengan tegangan maksimum. Z sama dengan impedansi rangkaian. Sudut fase, beda sudut fase tegangan dan arus. Tan sama dengan VL dikurang VL sama dengan per VR sama dengan XL dikurang XC per R. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Sebuah rangkaian seri R, L, C dengan R sama dengan 800, L sama dengan 8, dan C sama dengan 20, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan V sama dengan 50 akar 2 sin 50 T volt. Tentukan tegangan pada masing-masing komponen. Diketahui R sama dengan 80. Diketahui R sama dengan 800. L sama dengan 8H. C sama dengan 20. V sama dengan 50 akar 2 volt. Ditanya, VR, FL, dan FC. Penyelesaian, tegangan masing-masing komponen. VR sama dengan IR sama dengan 0,05 atau 800 sama dengan 40 volt. FL sama dengan IX per C sama dengan 0,05 atau 400 sama dengan 20 volt. FC sama dengan IXL sama dengan 0,05 buka kurung 1000 tutup kurung sama dengan 50 volt. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besaran reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian resonansi rasional sebesar Z sama dengan akar L pangkat 2
sama dengan R. Besar frekuensi resonansi rangkaian yaitu FR sama dengan I per 2. FR sama dengan 1 per 2 V. Akar 1 per LC. Frekuensi sudut rangkaian resonansi rangkaian yaitu omega R sama dengan 2V. FR sama dengan 2V 1 per 2V. Akar 1 per LC sama dengan akar 1 per LC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus listrik bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dan tegangan arus efektif yang melaluinya dirumuskan keterangan P sama dengan daya semu VEF sama dengan tegangan efektif, IEF sama dengan arus efektif. Jika indikator dialirkan arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar indikator, akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini, antara menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut, supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang lengkap. Kondensator variabel harus diputar sehingga menjadi resonansi. Yang B adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif manfaatnya komponen aktif seperti transistor, penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung.